Coba deh, pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin sebuah merek kayak Rolex itu bukan cuma jam tangan biasa, tapi jadi legenda? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis cetak biru yang mengubah sebuah produk jadi ikon global. Nah, kutipan dari sumber materi kita ini benar-benar nangkep esensi Rolex. Mereka itu nggak jualan penunjuk waktu, tapi jualan simbol pencapaian. Hal kayak gini jelas bukan kebetulan. Ini tuh hasil dari sebuah strategi yang berlapis dan disengaja banget. Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari fondasinya. Oke, bagian pertama, apa yang sebetulnya bikin Rolex itu ya Rolex? Kita mulai dari rencana inti permainan mereka. Lanjut ke bagian 2, bintang utara. Disinilah kita bakal ngebahas gimana sebuah perusahaan nentuin arah atau misinya. Jadi, pernyataan misi itu bukan sekedar pajangan kata-kata manis di dinding kantor ya. Ini tuh kayak tangan tak terlihat yang jadi pemandu buat semua orang di dalam perusahaan. Artinya gini, fokusnya itu ke pengalaman yang diciptakan buat pelanggan, bukan cuma barang yang dijual. Kenapa? Karena produk bisa aja ketinggalan zaman, tapi kebutuhan dasar pelanggan itu bakal ada selamanya. Nah, ini yang seru banget. Coba lihat bedanya. Starbucks itu nggak cuma jualan kopi, mereka jualan pengalaman Starbucks. Sephora juga nggak cuma jualan kosmetik, tapi mereka menjual gaya hidup dan ekspresi diri. Pergeseran fokus inilah yang jadi pembeda merek-merek hebat. Bagian 3, merencanakan pertumbuhan. Oke, setelah punya misi, sekarang kita lihat gimana mereka ngelola semua lini bisnisnya. Coba bayangin Anda itu seorang investor. Tujuannya kan sama. Taruh lebih banyak sumber daya ke aset yang lagi panas, dan pelan-pelan lepasin yang udah dingin. Perusahaan juga gitu. Nah, buat ngambil keputusan ini, perusahaan butuh alat bantu. Salah satu yang paling klasik namanya Matrix BCG. Ini pada dasarnya cara buat metain semua unit bisnis, buat nentuin mana yang harus didanai, dipertahanin, atau bahkan ya dilepas. Gini cara kerjanya, perusahaan biasanya punya sapi perah. Ini bisnis yang stabil, pangsa pasarnya besar, dan jadi mesin uang, walaupun pertumbuhannya lambat. Nah, uang dari si sapi perah ini dipakai buat modalin bintang, yang pertumbuhannya lagi kencang, dan juga tanda tanya, bisnis baru yang berisiko tapi punya potensi gede. Tujuannya? Ya, ngubah si tanda tanya jadi bintang, dan bintang jadi sapi perah di masa depan. Siklusnya gitu terus. Tapi kan ngurusin yang udah ada aja nggak cukup. Perusahaan yang hebat itu selalu cari cara buat tumbuh. Nah, biasanya ada 4 jalur utama buat ngelakuin ini. Kita pakai contoh Starbucks lagi ya. Mereka bisa melakukan penetrasi dengan nambah gerai baru di kota yang sama, bisa melakukan pengembangan pasar dengan ekspansi besar-besaran di Tiongkok, atau melakukan diversifikasi dengan membuka roastery yang super mewah. Tiap langkah ini punya risiko dan imbalan yang beda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana semua strategi tingkat tinggi tadi diterjemahin jadi sesuatu yang kita sebagai pelanggan bisa lihat dan rasakan. Prinsipnya sederhana. Anda nggak bisa jadi segalanya untuk semua orang. Anda harus pilih mau main di pasar yang mana, dan di pasar itu Anda harus jadi sesuatu yang spesifik, beda, dan nggak gampang dilupain. Nah, eksekusinya pakai alat-alat taktis yang dikenal sebagai 4P. Sekarang, mari kita lihat gimana Rolex memakai setiap P ini dengan presisi seorang ahli bedah buat ngebangun citra mereka yang legendaris itu. Jadi, poin krusialnya adalah produknya itu sendiri udah jadi perwujudan dari nilai-nilai inti merek, pencapaian, dan eksklusivitas. Setiap detail, dari desain sampai sejarahnya, itu semua nyeritain kisah yang sama. Soal harga, ini menarik banget. Harga Rolex itu bukan cuma angka, tapi sebuah pernyataan. Ini memperkuat nilai dan eksklusivitasnya. Jadi, harga itu bagian dari strategi, bukan sekedar hasil dari biaya produksi ditambah keuntungan. Dan ini jenius banget ya, gimana caranya bikin produk yang makin susah didapat, justru malah bikin orang makin pengen. Kelangkaan yang disengaja ini menciptakan hasrat. Setiap iklan dan acara yang disponsori itu dipilih dengan super hati-hati buat memperkuat pesan utamanya. Semua ini balik lagi ke misi awal mereka. Rolex itu menjual aspirasi, bukan sekedar penunjuk waktu. Oke, bagian terakhir. Setelah semua perencanaan dan eksekusi yang rumit ini, perusahaan harus bertanya, strategi ini beneran berhasil nggak ya? Di zaman sekarang, para pemasar itu dituntut punya pertanggungjawaban. Mereka harus bisa buktiin kalau uang yang dikeluarin itu menghasilkan nilai yang nyata dan bisa diukur, bukan cuma buat bikin iklan yang keren aja. Jadi, lain kali Anda beli secangkir kopi, sepasang sepatu, atau bahkan sebatang sabun, coba deh berhenti sejenak dan tanya, apa sih yang sebenarnya lagi mereka jual ke saya? Karena di balik setiap produk ada sebuah cetak biru.
Dan seringkali, produknya itu sendiri hanyalah souvenir dari sebuah cerita yang mereka ingin kita percaya.